kasih. Perkenalkan, nama saya Vergilius Seran. Baik, di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis perdagangan Indonesia pasca pemberlakuan AFTA. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa penelitian ini melakukan analisis perdagangan Indonesia-Cina dengan pendekatan kualitas. Peneliti melakukan studi empiris dengan sampel penelitian dua negara, Indonesia dan Cina, pada tahun 1980 hingga 2009. Data yang digunakan peneliti dalam analisis ini adalah sekunder yang diperoleh dari World Trade Organization atau WTO. Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel net ekspor dan GDP di masing-masing negara. Dalam penelitian ini tidak ada variabel terikat karena kedua variabel merupakan variabel independen yang saling mempengaruhi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas Geiger pada tahun 1969, yaitu metode analisis dengan mengestimasi arah hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel ekonomi yang diestimasi. Uji kualitas yang pertama yaitu antara net ekspor Indonesia dan GDP Indonesia. Hasilnya adalah terjadi hubungan satu arah antara net ekspor terhadap gross domestic product untuk negara Indonesia. Uji kualitas yang kedua yaitu antara net ekspor Cina terhadap gross domestic product Cina. Terjadi hubungan kualitas antara net ekspor terhadap gross domestic product untuk negara Cina. Secara teori, pertumbuhan net ekspor dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan timbal balik secara positif. Artinya, jika pertumbuhan ekspor naik, maka pertumbuhan ekonomi juga naik. Jika pertumbuhan net ekspor turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Demikian pula sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi naik, maka pertumbuhan net ekspor dan sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi turun, maka pertumbuhan net ekspor turun. Sedangkan berdasarkan uji kualitas Geiger di atas menunjukkan bahwa pada periode 1990 hingga 2009, Indonesia dan Cina memperoleh hasil yang berbeda, di mana di Indonesia diketahui bahwa pertumbuhan net ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Cina ada hubungan timbal balik atau hubungan positif antara net ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini nilai gross domestic produknya yang keduanya dapat saling mempengaruhi. Kenaikan net ekspor dapat kenaikan GDP atau pertumbuhan ekonomi, sebaliknya adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mendorong kenaikan ekspor realnya. Hasilnya, analisis tersebut sesuai dengan kondisi ekspor Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi global. Adanya goncangan luar negeri dapat berakibat pada penurunan permintaan barang-barang ekspor domestik sehingga produk menurun. Adanya penurunan produk mengakibatkan para pekerja atau buruh mengurangi konsumsi atau investasinya, sehingga pendapatan nasional juga menurun, yang dapat akhirnya menurun pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, jika di luar negeri mengalami perbaikan, ini akan berdampak pada kenaikan permintaan ekspor di Indonesia, sehingga produksi akan meningkat dan para buruh dan para pekerja pabrik lainnya juga mampu meningkatkan konsumsi dan investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Alasan lainnya karena pasar domestik di Indonesia sangat luas sehingga sebagian besar ekspor terserap di negeri. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa untuk negara Indonesia adanya kenaikan net ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan GDP, sedangkan GDP tidak berpengaruh terhadap kenaikan net ekspor atau ekspor real. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar dunia sangat berpengaruh terhadap permintaan barang domestik. Adanya kenaikan permintaan pasar terhadap produk domestik mampu meningkatkan terhadap negara dengan peningkatan GDP, namun sayangnya
Kondisi ini tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Misalnya, tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya anggaran dalam hal ini modal yang dapat membantu industri dengan restrukturisasi permesinan, kemudahan birokrasi, dan meningkatnya kinerja perbankan dalam mendukung produksi dengan memberikan kredit dengan berupa bunga yang ringan, sehingga biaya yang dikeluarkan sektor real dapat membiayai permodalan menjadi lebih ringan. Sedangkan di negara Cina tersebut telah dapat mengolah pertumbuhan ekonominya sehingga outputnya memiliki daya saing di pasar internasional.